Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik di dalam masjid, di luar masjid, di tempat ramai, di tempat sepi, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, kita akan selamat. Bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sangat pendek, sangat pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "A'mal ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku kisaran 60 sampai 70, sangat pendek. Jangan diperpendek lagi hidup ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang tidak ada guna dan manfaatnya, apalagi diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat di dunia ini, sekecil apapun, pasti dan pasti akan diaudit, dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau baik akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau jelek jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas, kita akan terus dan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa setelah mengatakan amanah, aku iman kepada Allah, aku yakin kepada Allah, aku percaya kepada Allah, fahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ma'asyiral hadirin. Justru kita semakin iman kepada Allah, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu mana iman yang sungguh-sungguh, mana iman yang bohongan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan ini, mumpung kita diberikan kesehatan zahir batin, panjang umur, ayo kita pergunakan nikmat itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena kita hidup ini bukan untuk kita sendiri, tapi hidup kita ini adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, illa liya'budun, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua harus didasari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pilihan kita cuma dua. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, sudah otomatis kita akan disibukkan dengan kejelekan. Oleh karena itu, mumpung dua hal ini harus kita pilih, ayo kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hidup di masa yang akan datang, hidup untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua, tetapi ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan sekian ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tata caranya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibadah yang harus kita garis bawahi, harus kita kedepankan. Apa itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Salat 5 waktu. Jangan sampai kita sibuk sampai lupa sholat. Sesibuk-sibuknya kita ngurusi dunia yang gak ada habisnya ini. Jangan sampai kita lalai dari sholat, apalagi meninggalkan sholat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Besok pada hari kiamat, pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sedekah kita, bukan zakat kita, bukan umroh haji kita, bukan. Tapi pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita. Insyaallah bila sa'iru amali, jika sholat kita baik, syarat rukunnya baik, tepat waktu, tidak bolong-bolong, meskipun amal yang lain ada kekurangan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, kalau sebaliknya, meskipun amal yang lain sululku, buahnya sedekah yang akeh, tapi sholatnya rusak, bolong-bolong, bahkan tidak pernah sholat sama sekali, rudat wasairu amali, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi menyatakan sholat itu adalah rasul ibadah. Sholat adalah pokoknya ibadah, loknya ibadah. Sebesar gerbong apapun tanpa Allah tidak akan berjalan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan perbedaan kita dengan orang kafir cuma satu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufar as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir cuma satu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salat kita. Fa'in tarokaha faqad kafar, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meninggalkan sholat tanpa ada udzur syar'i, faqad kafar, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setelah kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kepala rumah tangga, ayo kita ajak anak-anak kita ajak istri kita. Jangan sampai dalam satu rumah ada satu anggota keluarga yang meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Kita sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada satupun anggota keluarga yang meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, masalah hadirin rahimakumullah, ketika orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, sangat-sangat sulit dalam akhir hayatnya ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba dibaca dalam kitab Kisahul Ibad. Orang yang meninggalkan sholat itu mendapatkan 15 macam siksaan. Satu di antaranya sangat-sangat sulit untuk keluar dari dunia dengan husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak-anak kita, istri kita diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan
dengan harapan kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah di akhirat nanti. Perkenankan kami ya Allah masuk surga bersama kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima irsyadan li sya'ni nabiyyina wa ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arhamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'in tabi'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'na wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal corona fi baladina hadza khassa wa sa'iri buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Wa